Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus yang sudah mati, di hari yang ketiga Dia bangkit, bahkan Tuhan sudah naik ke surga untuk saya dan saudara. Layaklah saat ini kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan kekuasaan Tuhan. Itu bukti kuasa Tuhan yang dinyatakan Yesus naik ke surga. Dan saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan yang berkuasa. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan untuk kita mengagungkan Tuhan kita yang berkuasa. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa, katakan engkau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, amin, haleluya. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu sekalian, katakan lebih lagi, kau Tuhan yang berkuasa. Amin. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Katakan lebih lagi, kau Tuhan, kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa.
Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Ya la ba ya ya haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur sembah kami kepadamu, Tuhan yang berkuasa. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, untuk lebih lagi dalam memuji dan menyembah Engkau. Bahkan mendengar firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Ya, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Amin. Roh Kudus berkaryalah Tuhan. Amin. Di ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau memakai, Engkau mengurapi semua hamba-hambamu yang terlibat Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kami, pengharapan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita jumpa lagi untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Amin, saudara. Amin. Dimanapun saat ini saudara berada, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kita masing-masing. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Meskipun banyak musuh di sekitar kita, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan, perlindungan buat kita semua. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Berimbu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Tuhan menjadi sumber kemenangan buat kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kita, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah
kita punya Tuhan yang menjadi sumber kemenangan buat kita. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan perlindungan kita. Amin saudara. Meskipun yang terjadi saat ini banyak membuat hati kita khawatir, takut. Tapi kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan buat kita. Amin saudara. Terus tetap percaya, terus tetap yakin bahwa Tuhan sang kekuatan dan perlindungan itu menyertai saya dan saudara. Saat ini saudara, kesempatan yang indah kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Amin saudara. Buka hatimu kepada Tuhan saat ini. Buka pikiranmu. Buka seluruh hidupmu untuk Tuhan bekerja melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus-Nya. Dia bekerja atas hidup saya dan saudara sekalian. Karena dengan Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi berkat. Kita membebaskan jiwa yang terbelenggu, kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan saat ini. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin, amin. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengurapi setiap kehidupan kami, yang terus membawa kami kepada jalan-jalan-Mu dan kepada kehendak-Mu yang ajaib dan mulia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau hadir saat ini. Di mana kami ada, kami boleh menyembah dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada kesempatan hari ini kami boleh sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami, menolong setiap kami mengerti akan setiap kebenaran yang akan kami dengar. Dan biarlah kebenaran-Mu boleh memberkati setiap hidup kami. Kebenaran-Mu boleh membawa kami untuk kami semakin lebih dekat kepada Bapa, semakin mengenal Kristus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan yang baru turun atas kami semua. Dan terlebih hamba yang akan menyampaikan setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah seluruh umat-Mu yang boleh menerima dan mendengar kebenaran ini. Dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk pemusik dan pemuji dan semua tim yang melayani ya untuk pengambilan video pada hari ini. Ya, kita bersyukur untuk setiap juga kesempatan yang sudah Tuhan juga berikan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan mengagungkan namanya. Dan saya menyapa saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang masih seputar mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, 3 hari yang lalu kita boleh memperingati ya tanggal 21 Mei di mana seluruh umat Kristen ya di dunia boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, kita harus memahami hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kenapa kenaikan Kristus adalah hal yang penting atau kenaikan Kristus adalah hal yang harus senantiasa ya kita rayakan bersama-sama. Ya, karena ya kenaikan Kristus ini tidak bisa ya dilepaskan ya dari doktrin ya pengajaran atau dogma iman Kristiani kita. Ya, bahwa ya seperti halnya ya kelahiran Kristus ya, terus kematiannya dan kebangkitannya, ya demikian juga dengan kenaikan Kristus ke surga itu merupakan suatu berkat ya kasih karunia Bapa yang agung dan mulia yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, jadi sekali lagi bahwa kenaikan Kristus ke surga adalah berkat ya yang mulia, yang agung, yang ajaib yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya Bapak Ibu Saudara. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala Sidang mengenai makna ya dari kenaikan Kristus ke surga. Ya, sudah beberapa hal yang kita terima kebenarannya dan pada kesempatan ini saya juga akan membagikan yang mengenai ya sukacita dari kenaikan Kristus ke surga Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun dalam keadaan seperti saat ini ya kita harus tetap senantiasa Bapak Ibu Saudara tidak boleh kehilangan berkat ataupun ya sukacita ya yang Tuhan sediakan ya melalui ya kenaikan Kristus ke surga. Ya, kenaikan Kristus ke surga yang memberikan sukacita yang besar bagi umatnya.
Ya sekali lagi, kenaikan Kristus ke surga memberikan sukacita yang besar bagi setiap umatnya. Ya sukacita apa sajakah itu? Ya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita ambil dalam Injil Lukas. Ya ada satu perikop Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-50 ya sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Ya demikian firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ya, Saudara perhatikan ayat yang ke-52 yang mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat apa Saudara? Bersukacita. Ya, ada sebuah sukacita yang sangat besar yang dialami ya oleh para murid ya atau para rasul ya di mana mereka boleh menyaksikan sendiri ya kenaikan ya Tuhan dan guru mereka ya kembali ke surga. Oleh sebab itu di situ dikatakan bahwa mereka memiliki sukacita yang sangat besar Saudara. Ya sangat bersukacita dan demikianlah ya kita harapkan dan kita juga tentunya rindukan dalam kehidupan kita ya supaya kisah kenaikan Kristus ini juga boleh menjadi satu berkat dan sukacita yang besar dalam kehidupan kita Saudara. Ya sukacita apa sajakah itu Saudara? Ya yang pertama yaitu di dalam ayatnya yang ke-50b dikatakan ya di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, Saudara perhatikan ya di situ Yesus ya mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Yesus melakukan hal yang luar biasa yaitu Yesus memberkati. Ya, ia mengangkat tangannya dan kemudian memberkati para muridnya itu Saudara. Ya berkat yang pertama atau sukacita yang pertama yang Tuhan berikan dari kenaikan Kristus ke surga yaitu ada berkat Tuhan diberikan dan dicurahkan bagi umatnya Saudara. Amin. Ya, ada berkat Tuhan diberikan dan dicurahkan bagi umatnya. Ya bagi tradisi orang Yahudi atau orang Israel Bapak Ibu ya bagaimana ya sebuah ucapan berkat itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Ya bagi mereka ya ucapan berkat itu adalah suatu hal yang memiliki dampak ya yang powerful ya dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah ya tokoh-tokoh Alkitab bahkan perjalanan bangsa Israel Saudara. Ya mengapa mereka begitu ya menghargai ya dan mereka sangat ya mengharapkan dan juga merindukan sebuah ucapan berkat Saudara. Karena mereka tahu bahwa di dalam ucapan berkat itu pasti ada ya penyertaan Tuhan dalam ucapan berkat itu ya memang benar ada berkat Tuhan yang sedang diberikan Saudara. Ya mengapa mereka menghargai yang namanya pengucapan berkat atau pemberian berkat ini Saudara. Kalau Saudara melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 22, itulah ucapan pertama di dalam Alkitab ya dituliskan, yaitu ucapan berkat dari Tuhan sendiri pada waktu ya di hari penciptaan dunia ini Saudara. Ya, di dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 22 ya dikatakan demikian, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Saudara. Inilah ucapan berkat pertama di dalam Alkitab.
Dan kalau kita melihat lagi dalam ayat 28 dalam kitab Kejadian pasal 1, di situ juga ya terjadi ya Tuhan mengucapkan berkat ya atas manusia dan seluruh binatang atau hewan di darat yang diciptakan oleh Tuhan supaya mereka bertambah banyak, supaya mereka memenuhi bumi ini, saudara. Ya, dan dari situlah pada akhirnya tradisi Israel atau Yahudi ya, dan itu berasal dari Tuhan sendiri ya, supaya mereka melakukan hal yang telah Tuhan lakukan, yaitu memberikan berkat atau mengucapkan berkat. Dan kalau saudara lihat ya di dalam kitab Imamat, saudara, ya Tuhan memerintahkan dan memberikan ya satu ya teladan kepada Musa ya, bagaimana para imam ya harus mengucapkan berkat untuk memberkati bangsa Israel. Nah, kalau saudara lihat Imamat 9 ayat 22, ya itulah ucapan berkat yang sering kali kita dengar saat kita ya akan ya menutup ibadah kita, saudara. Nah, itu sebenarnya ucapan berkat yang ya diberikan oleh imam kepada umat Israel ya, supaya ya berkat yang dari Allah itu turun atas kehidupan umat Israel. Ya, dan kalau saudara melihat juga ya Abraham memberkati Ishak, mengucapkan berkat, dan begitu juga terus ya dilakukan oleh para bapak-bapak ya atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara. Pengucapan berkat terus dilakukan karena itu adalah satu ya hal yang telah Tuhan sendiri kerjakan. Dan akhirnya pada waktu Yesus naik ke surga, ya Yesus sendiri melakukan hal yang sama, yaitu ia mengangkat tangannya dan ia memberkati para muridnya. Ya supaya apa? Karena ada satu tugas yang mulia, ada satu misi yang mulia, dan dengan berkat itulah para murid yang dimampukan, saudara, ya untuk mengerjakan misi atau pekerjaan Tuhan yang sudah disiapkan bagi mereka, saudara. Amin. Ya, dan kita melihat bahwa oleh karena Kristuslah ya pada waktu Tuhan menyatakan janjinya, membuat perjanjian kepada Abraham dan juga kepada Ishak, ya dikatakan ya melalui keturunanmu ya semua bangsa nanti akan diberkati. Nah, siapakah keturunanmu? Ya, keturunanmu bukan hanya berbicara bangsa Israel secara umum, saudara, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan ya pada waktu yang memberikan janjinya kepada Bapak Abraham dan juga kepada Ishak dan juga keturunannya, yang dimaksud dengan keturunanmu itu adalah Yesus Kristus ini, saudara. Ya, melalui Yesus Kristus ini semua bangsa, semua suku, semua kaum yang ada di muka bumi ini mereka akan mendapatkan berkat, saudara. Amin. Ya, dan berbicara berkat, saudara, ya kita ya kalau sering kali ya mendengar atau bahkan mungkin kita sering kali juga mengucapkan hal yang tidak asing lagi bagi kita, saudara. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja ya. Mungkin kita sebagai orang awam juga kita melakukan hal yang sama. Ya, kadang kita sering bertemu dengan orang atau kita berbicara melalui telepon dan kita mungkin menutup dengan kata ya Tuhan memberkati. Nah, sebenarnya apa maksud dari kata ini, saudara? Ya, kadang kita hanya bisa mengucapkan saja sekedar ya itu hal yang baik. Nah, mungkin ada yang itu tiru-tiru dan lain sebagainya, saudara. Tapi tidak mengerti apa maksud dari kata ini, saudara. Ya, sekali lagi bahwa pengucapan berkat itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Ya, berkat Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang hal yang mencakup materi saja, saudara. Sebab itu keliru kalau berkat selalu hanya diidentikan dengan ya materi, ya mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Ya, kalau kita mengira ya atau memikirkan ya berkat hanya berbicara tentang hal seperti itu, ya itu masih jauh dari kata berkat itu sendiri, saudara. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara materi saja, tetapi yaitu mencakup aspek rohani. Ya, jadi berkat
ya, atau dalam bahasa asli Alkitab ya dikatakan ya berakah, ya barakah dari bahasa Ibrani saudara, ya atau barak, ya kalau dari bahasa Arab akhirnya kita ketemu kata berkah, ya berakah, berkah saudara, ya. Nah apa sebenarnya berkat itu saudara, ya berkat itu adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita, ya. Berkat juga adalah perlindungan Tuhan atas hidup kita. Ya, berkat itu juga mengandung kehendaknya bagi hidup kita. Dan berkat itu juga adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan, jadi berkat itu adalah segala hal baik yang Tuhan berikan bagi kita, ya, agar kita bisa menjadi kemuliaan bagi namanya saudara. Ya, jadi berkat bukan hanya berbicara kalau saudara dapat rezeki, ya misalnya mungkin dalam hal keuangan, wah itu berkat. Ya kalau saudara dapat mujizat, ya mungkin mujizat apa, saudara mendapat kesembuhan spektakuler dan lain sebagainya, wah itu berkat. Memang betul itu berkat, tetapi itu hanya sebagian arti dari berkat itu sendiri. Dan sedangkan berkat itu adalah segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, ya agar kita bisa menjadi alat untuk kemuliaan namanya saudara. Amin. Ya jadi ucapan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid pada waktu ia naik ke surga saudara, itu bukanlah suatu basa-basi saja saudara. Ya bukanlah sesuatu yang supaya wah enak didengar, supaya menyenangkan hati murid, bukan saudara. Ya, tetapi itu ada benar-benar merupakan ya berkat yang Tuhan ya perintahkan atau Tuhan berikan kepada para murid, ya supaya apa saudara? Ya, supaya melalui berkat itu ya kehendak Tuhan ya boleh dinyatakan saudara. Amin. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami ya dikatakan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu saudara. Oleh sebab itu para murid memerlukan berkat itu supaya apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan, ya kerinduan Tuhan ya atas seluruh umat manusia boleh dinyatakan saudara. Ya, melalui apa yang Yesus nyatakan melalui ucapan berkat itu, ya kita melihat ya berkat itu membawa suatu dampak yang luar biasa. Ucapan berkat itu membawa suatu dampak yang luar biasa. Ya janji-janji Tuhan digenapi saudara. Amin. Ya melalui ya para murid itu, ya 12 murid atau rasul saudara. Kita melihat pekerjaan Tuhan, misi Kristus untuk keselamatan umat manusia. Yang dulu hanya dari cakupan yang kecil yaitu Yerusalem saudara. Ya akhirnya menyebar dan terus menyebar dan melintasi segala zaman sampai pada zaman kita hari ini saudara. Dan pekerjaan Injil itu luar biasa. Dan kita melihat bagaimana kekristenan menjadi ya sebuah ya kepercayaan atau agama, ya dalam artian agama ini saudara, yang menjadi yang nomor satu ya penganutnya di muka bumi ini saudara. Hanya dari orang-orang para nelayan Galilea yang sederhana saja saudara. Tetapi karena mereka telah menerima berkat Tuhan itu, ya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup mereka. Dan akhirnya ya kehendak Tuhan itu, misi Tuhan itu, ya kerajaannya itu ya dinyatakan di muka bumi ini. Dan berkat itu juga adalah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Ya, jadi mari saudara, ya sudah harus mengingatkan diri kita saudara. Ya walaupun di tengah situasi yang sulit saat ini, ya di tengah keadaan yang mungkin tidak akan menjadi lebih baik saudara. Ya bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca, ya katanya WHO sendiri tidak yakin saudara bahwa ya COVID ini 1 tahun bisa selesai saudara. Ya bahkan bisa lebih dari itu saudara. Ya. Dan memang dulu kita juga berpikir ya ini hanya 1, 2, 3 bulan saudara. Ya tetapi kenyataannya ya mungkin kalau seandainya hal itu pun benar saudara. Ya ingat saudara,
ya bahwa di dalam hidup kita orang-orang yang percaya kepada Kristus ada berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan, yang sudah Tuhan Yesus ucapkan bagi setiap ya murid-muridnya dan juga bagi setiap kita juga ya orang-orang yang percaya kepadanya saudara. Amin. Ya, yakinkan saudara ya aku adalah orang yang diberkati. Ya katakan kepada istrimu engkau adalah orang yang diberkati. Ya perkatakan itu kepada suamimu engkau adalah orang yang diberkati. Anak-anakmu ucapkan berkat itu saudara. Ya, segala perlindungan Tuhan, segala penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, ya Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kita saudara. Inilah sukacita yang pertama yang Tuhan berikan melalui kenaikannya ke surga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sukacita apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui kenaikannya. Ya ayat yang ke-51 dikatakan, ya dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya dikatakan yang kedua, ya sukacita yang kita terima adalah bahwa Yesus itu benar berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Ya, jadi Yesus benar dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Banyak orang yang masih ya mempertanyakan hal ini, terlebih ya mereka yang berseberangan dengan keyakinan kita, ya mereka tidak yakin ya Yesus itu siapa. Dan mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan saudara. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes 8 ayat 23 ya firman Tuhan mengatakan lalu ya Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan pada hari kenaikannya itu apa yang Yesus ucapkan ini kepada para muridnya pada waktu itu digenapi saudara. Ya mungkin pada waktu itu para murid tidak mengerti apa maksud Yesus bahwa aku dari atas. Ya, aku bukan dari dunia ini. Dan saya yakin pada waktu yang mereka melihat dengan ya mata kepala mereka sendiri, ya pada waktu Yesus terangkat naik ke surga, ya mereka mengerti benar apa yang dia katakan bahwa dia berasal dari atas, dia kembali ke atas saudara, yaitu ke dalam surga. Ya, jadi sekali lagi mengapa para murid sangat bersuka cita saudara? Ya di sini kita melihat ya bahwa bukan saja mereka melihat, menyaksikan sendiri Yesus yang telah mati, Yesus yang telah disalib itu guru mereka yang telah disiksa, ya akhirnya ya dilecehkan dan disalib dan mati di Bukit Golgota. Ya, dan di hari yang ketiga pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Firman Tuhan katakan bahkan sampai 40 hari berulang-ulang ya mereka melihat bahwa guru mereka ya yang telah mati itu, yang telah dikubur itu ternyata benar-benar hidup. Itu adalah suatu hal yang luar biasa saudara. Dan itu membuat mereka bersuka cita. Dan sekali lagi sukacita mereka semakin menjadi besar. Kenapa? Karena bukan saja mereka melihat guru mereka itu hidup, ya tetapi mereka melihat ya guru mereka ya naik terangkat ke surga. Ya dan saya yakin sebagai orang Yahudi mereka pasti ingat kisah bagaimana Elisa yang melihat Elia terangkat ke surga. Ya pada waktu kereta berkuda atau kereta berapi itu datang menjemput Elia. Ya dan di sini mereka juga mengalami hal yang sama. Ya tetapi ini tidak ada keretanya saudara. Ya Yesus dengan sendirinya dia terangkat, dia naik ke surga saudara. Ya itu adalah suatu pemandangan yang sangat mengagumkan saudara. Bayangkan di zaman itu ya teknologi tidak secanggih saat ini saudara. Dan mereka melihat ada orang yang tanpa alat apapun saudara. Ya tiba-tiba terangkat seperti balon udara dilepaskan. Ya dan terangkat. Itu adalah satu pemandangan yang dan saya yakin semua orang yang melihatnya ya apa saudara berdetak ini jantungnya. Wah,
luar biasa saudara. Ya, berapa waktu yang lalu saya melihat seorang pesulap, sudah kalau saudara lihat di YouTube, ya itu ada seorang pesulap namanya Dinamo saudara. Ya dulu saya waktu pertama lihat video ini saya bingung saudara, ya karena dia melakukan hal-hal juga yang menurut ya pada waktu itu saya pikir dia pakai ilmu magic saudara. Ya pesulap ini ya saudara lihat ya di YouTube ya Dinamo, ketik aja tulis kata dinamo gitu saudara. Ya dia melakukan satu atraksi, dia bisa terbang saudara. Ya di gedung pencakar langit ya, yang sangat tinggi ya di tengah-tengah, dia terbang. Ya pada waktu saya melihat itu saya belum tahu triknya saudara. Ya saya lihat nggak ada talinya, ya nggak ada apa-apanya, kenapa biasa terbang. Saya pikir itu pakai ilmu magic saudara. Ya dia terbang sampai tinggi sudah, bahkan sampai gedung pencakar langit pun itu ya kalah tinggi dengan ketinggiannya saudara. Ya akhirnya beberapa waktu kemudian ya ada satu ya video channel yang lain yang mengungkap ya trik dari pesulap ini saudara. Ya ternyata itu bukan magic saudara. Ya itu pakai ya satu trik ya, dan itu dijelaskan dan akhirnya saya itu ternyata juga bukan magic. Seandainya magic pun mungkin juga bisa terjadi. Setan juga bisa melakukan hal yang demikian saudara. Tapi saya yakin iblis tidak akan bisa meniru apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia naik ke surga saudara. Pada waktu dikatakan dia terangkat ke surga. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Ya sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka saudara. Ya menarik sekali saudara. Ya sampai sedetail ini ya dituliskan, diceritakan. Dan memang sengaja kalau Tuhan mau pakai ilmu ngilang ya istilahnya dalam tanda kutip saudara. Ya kenapa sih tidak langsung aja ke surga. Amin. Kan itu sudah pakai tubuh kemuliaan. Yesus pada waktu kebangkitannya dia mengenakan tubuh kemuliaan saudara. Ya oleh sebab itu ada waktu para murid pada berkumpul di satu ruangan dan semua dikunci karena ketakutan, tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam situ saudara. Ya, sebenarnya kalau Tuhan bisa langsung ke surga, bisa enggak Bapak Ibu? Saya yakin bisa saudara. Ya tetapi inilah berkat yang luar biasa saudara. Ya melalui peristiwa ini ya para murid melihat, menyaksikan sendiri ya bahwa ya guru mereka bukanlah seorang pembual atau pendusta, tetapi apa yang telah dikatakannya ia genapi dalam hidupnya. Amin. Apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tergenapi dalam hidupnya saudara. Oleh sebab itu ia harus ya menunjukkan hal itu. Ya satu proses ya di mana ia berasal, kesitulah dia juga akan pergi saudara. Dan kita bersyukur ya di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan ya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya aku pergi ke sana atau ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan kalau tempat itu sudah siap, firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan bahwa aku akan datang kembali menjemput kalian supaya di mana aku berada ya di situ juga kalian berada. Amin saudara. Ya, surga disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di mana Yesus saat ini ada, kesanalah juga nanti kita akan bersama-sama. Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah bumi yang baru, langit yang baru. Surga itu akan mirip seperti bumi ini. Ya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa saudara, ya sebenarnya bumi inilah surga itu saudara. Ya oleh sebab itu kenapa kitab Wahyu katakan ada langit yang baru dan bumi yang baru saudara. Kenapa? Karena bumi ini, bumi yang lama ini ya sudah rusak saudara. Amin. Ya, bumi yang lama inilah yang nantinya akan dihancurkan. Dalam kitab 1 Petrus dikatakan Rasul Petrus menulis bahwa bumi sekarang ini sedang disiapkan saudara. Ya, yang sedang disiapkan nanti kepada kehancurannya. Ya masih
ya disiapkan dari api. Ya kalau pertama dulu ya zaman Nuh ada yang namanya bumi ini manusia pernah dilenyapkan dengan namanya air bah, saudara. Tetapi nanti yang terakhir dikatakan akan dimusnahkan oleh api yang masih disimpan oleh Tuhan. Dan itulah yang nanti disebut sebagai Gehenna, saudara. Lautan api. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka, saudara. Dari awal tidak ada yang namanya neraka. Tetapi karena dosa itulah ya, dan ada pemberontakan dari si jahat atau ya malaikat yang telah jatuh, itulah akhirnya ya kata neraka itu muncul sebagai satu ya akibat ya dari keadilan Tuhan yang nantinya harus dinyatakan, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu kita bersuka cita. Kenapa? Bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita akan mendiami langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Di manakah bumi itu, saudara? Ya ada orang yang mengatakan ya bumi yang baru itu sebenarnya ya ada di salah satu tempat ya di jagat raya ini, saudara. Ya, oleh sebab itu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, ya banyak orang yang pada akhirnya tidak meyakini kalau hanya bumi ini saja yang mampu didiami oleh makhluk hidup, saudara. Ya, kita galaksi Bima Sakti ini jumlah dari planetnya saja bermiliaran, saudara. Ya, katanya ini para ahli, saudara, masa enggak ada tempat yang mirip seperti bumi ini satupun ya di jagat raya ini, saudara. Ya padahal bermiliat-miliat, ya bertriliun planet bintang ya yang masih belum bisa diselami di dalam jagat raya ini. Mungkin ya bisa jadi, saudara, langit yang baru, bumi yang baru ya ada di salah satu tempat yang masih ada di jagat raya ini, saudara, yang belum bisa diselami oleh akal pikiran manusia, dan itu disediakan Tuhan ya bagi setiap kita, saudara. Amin. Ya kenapa? Karena pada waktu Yesus terangkat ke surga, ya ada satu tujuan ya kemana Yesus pergi, saudara. Ya sampai awan itu menutupi Yesus dari pandangan para murid itu, saudara. Ya ada satu tempat yang dituju oleh Yesus, saudara. Jadi surga bukanlah suatu hal yang imajinatif, saudara. Surga benar-benar nyata, real seperti bumi ini, saudara. Amin. Oleh sebab itu dalam Kejadian pasal yang 1 ayatnya yang ke-31 dikatakan setelah hari yang ke-6 Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Ya maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa, saudara? Sungguh amat baik. Ya, top meot. Ya top meot artinya sempurna. Sebenarnya segala yang diciptakan Tuhan di dalam ya dunia ini semuanya sudah sempurna, saudara. Sudah lengkap sejak dari awalnya. Tetapi karena dosa, ya karena ada pemberontakan, ya akhirnya apa yang sudah sungguh amat baik itu menjadi rusak, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan itulah ya perancang ya yang ajaib, saudara. Amin. Ya bahwa ahli bangunan yang luar biasa, saudara. Apa yang dulu telah rusak ya nantinya akan Tuhan kembalikan kepada keadaan yang awal lagi, saudara. Amin. Sungguh amat baik. Itulah surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di mana Dia ada, nanti kita juga akan ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Yang terakhir, sukacita apa dari kenaikan Kristus yang kita terima, Bapak Ibu Saudara? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ya dikatakan demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, sukacita yang ketiga
yang Tuhan nyatakan bagi kita, yaitu kenaikannya ke surga akan membawa dia kembali turun ke bumi dengan cara yang sama pada saat kedatangannya kali yang kedua, saudara. Pada waktu Yesus naik ke surga, ya, para penafsir Alkitab yang menafsirkan itu terjadi pada waktu pagi-pagi, saudara. Ya, sehingga tidak ada orang yang tahu, hanya 11 murid dan Yesus saja pergi ke Bukit Zaitun, saudara. Ya, dan yang menyaksikan kenaikan Kristus itu dari manusia atau orang-orang yang ada pada saat itu hanya 11 orang murid ini. Kenapa? Karena Yudas Iskariot, ya dia sudah ya berkhianat, dia sudah mati, bunuh diri, dan hanya 11 orang ini yang melihat hal itu terjadi, saudara. Ya, pemandangan yang menakjubkan itu. Ya, tetapi sekali lagi dikatakan pada waktu mereka melihat Yesus sedang naik terangkat ke surga, tiba-tiba ada 2 orang. Ya, dikatakan ya orang itu berpakaian putih. Ya, ini bisa saja malaikat, ya, dan memberitahu kepada ke-11 murid Yesus ini, ya, bahwa ya Yesus ini yang terangkat, yang naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, saudara. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa kedatangannya itu akan seperti sebuah pancaran kilat yang memancarkan sinarnya, ya, dari mana, saudara? Barat ke timur atau timur ke barat. Artinya, ya, bukan hanya 11 orang saja, tetapi semua orang di dunia mereka akan melihat kedatangan, ya, Raja di atas segala raja. Amin. Ya, Sang Juru Selamat dunia, ya, kali yang kedua, ya, dia akan datang disaksikan oleh semua orang di dunia. Dan mereka yang tidak percaya kepadanya, firman Tuhan katakan mereka akan meratapi keadaan mereka, saudara. Ya, apa yang selama ini mereka ya benci, yang mereka tolak, yang mereka rendahkan, saudara, mereka akan melihat sendiri Yesus, ya, turun dari surga dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Artinya apa? Ya, dari langit, ya, semua orang akan melihat. Misalnya kalau seandainya Yesus turunnya di Israel, ya, orang Indonesia yang walaupun mungkin jauh dari Israel, ya, orang Australia yang jauh, ya, melalui media yang saat ini sudah ada, saudara, ya, mungkin hal itu nanti akan disiarkan, ya, di televisi dan lain sebagainya, saudara, sehingga seluruh umat manusia, ya, akan melihat. Amin. Ini seperti film aja, saudara, tapi inilah apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Ya. Dan kita bersyukur akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saat ini mungkin di media sosial dan lain sebagainya ada yang wah, ada wajah Yesus, ya, ada orang yang shoot ke awan-awan mukanya Yesus. Yesus ada di Brasil katanya gitu, saudara. Jangan percaya, saudara. Ya, karena apa? Ya, kedatangannya akan persis sama seperti kenaikannya, saudara. Bukan cuma wajahnya, ya, seperti ada di awan-awan, tetapi Yesus sendiri secara utuh. Amin. Ya, dia akan menjadi raja di atas segala raja yang akan menjemput umatnya untuk kembali, ya, di tempat di mana dia ada, kita pun juga akan ada, saudara. Ya, jadi kita bersyukur, saudara, yang melalui hal ini kita diingatkan bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua benar-benar akan terjadi. Oleh sebab itu sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus sudah memperingatkan supaya kita senantiasa waspada dan selalu berjaga-jaga. Dan bukan hanya Tuhan Yesus, para murid dan juga rasul-rasul mengatakan hal ini, kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga, saudara. Walaupun ada orang yang mengatakan itu hanya bualan, omong kosong. Ya, bahkan ya ada seorang, mau saya katakan hamba Tuhan, tapi dia bukan hamba Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia sesat. Ya, dalam satu video di YouTube, saudara, ya dia katakan, ya dia pakai kacamata hitam keren banget, saudara, pakai baju batik, ya dia syuting khotbah,
ya di padang rumput, ya di sorong dia katakan, saya inilah Rasul Paulus yang kedua. Saya inilah anak manusia. Yesus tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Ya, hai para pendeta-pendeta sedunia, dia katakan begitu saudara. Ya, kalian semua sesat. Ya, tidak ada pernah dikatakan, katanya begitu saudara. Ya, dan inilah apa yang dikatakan dalam Alkitab digenapi saudara. Akan ada para pengajar-pengajar yang palsu. Ya, Rasul Paulus sendiri sudah menyatakan hal itu. Menjelang kedatangan Tuhan akhir zaman akan ada banyak guru-guru yang palsu saudara. Oleh sebab itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Waspada artinya jangan sampai kita menjadi orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Paulus sendiri menuliskan kita harus berhati-hati dengan Injil yang lain. Ya, dengan Yesus yang lain yang diberitakan oleh para pengajar atau para guru-guru palsu saudara. Dan sudah tahu bahwa guru palsu ini sudah ada sejak zaman gereja mula-mula saudara. Kalau gereja mula-mula saja sudah ada disusupi ya kekristenan atau gereja dimasuki oleh para pengajar-pengajar palsu, apalagi zaman kita saat ini saudara. Ya, jadi kita harus lebih berhati-hati saudara, kita harus lebih rajin untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan cuma ya enak didengar, ya itu yang diikuti, tapi belum tentu apa yang enak itu benar saudara. Karena Paulus juga mengatakan ya dalam suratnya, ada kan banyak orang yang mencari guru-guru mereka sendiri yang enak didengar di telinganya untuk hanya memuaskan telinga mereka saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus waspada saudara. Ya, melalui kemajuan zaman ini saudara, apalagi saat ini ya seperti kita harus streaming lewat YouTube, banyak gereja-gereja juga yang melakukan hal yang sama saudara. Ya, jadi berhati-hatilah saudara saat saudara mulai menonton ya YouTube ataupun ya video yang ada di HP saudara, ya di streaming saudara. Ya, saudara harus sungguh-sungguh rajin yang menyelidiki kebenaran dan firman Tuhan, karena akan ada banyak penyesat guru-guru palsu yang akan menyesatkan orang-orang yang tulus mencari Tuhan. Dan berjaga-jaga, maksud berjaga-jaga adalah jangan sampai diri kita terbawa oleh arus dunia ini saudara. Ya, apa yang terjadi dalam dunia ini saudara? Ya, dunia ini akan semakin bertambah jahat. Ya, kata jahat di sini artinya bahwa ya dunia ini akan semakin mengaburkan kebenaran, kalau bisa bahkan ya kebenaran itu dihilangkan saudara. Dan kita melihat kejahatan itu sedang terjadi dan terus akan terjadi di dalam dunia ini saudara. Ya, jadi kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, kenapa dunia akan membuat semua terbalik saudara. Yang benar bisa dianggap salah dan yang salah akan dijadikan benar saudara. Dan kalau kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, ya bisa saja kita akan terseret oleh arus dunia itu. Oleh sebab itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya marilah kita ya lebih sungguh-sungguh lagi untuk terus menjaga hidup kita, membentengi diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia ini menawarkan banyak sekali kebenaran, keyakinan-keyakinan, banyak sekali menawarkan kebenaran saudara. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun saudara, mereka menawarkan juga kebenarannya mereka sendiri saudara. Ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan kita harus berpegang teguh kepada kebenaran Injil yang sudah diberitakan kepada kita, yang sudah disampaikan kepada kita. Dan ayat terakhir dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan katakan demikian, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus
Kristus. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya di dalam 2 Petrus 1 ini Saudara, ya Rasul Petrus memperingatkan kepada jemaatnya, ya supaya lebih sungguh-sungguh lagi, ya menambahkan kepada imannya pengetahuan, kepada pengetahuan menambahkan kebajikan, ya kepada kebajikan ya menambahkan kesetiaan, ya dan sebagainya, sampai akhirnya ya pengenalan yang benar akan Kristus itu boleh menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita Saudara. Amin. Ya, biarlah keadaan semakin tidak baik karena hal itu memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, tanda-tanda ya hal-hal yang tidak baik akan terjadi dalam dunia ini Saudara. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita harus tetap senantiasa waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Supaya pada akhirnya kita akan memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan biarlah sukacita kenaikan Kristus Yesus ini boleh kita nikmati dan kita terima dalam kehidupan kita. Dan biarlah berkat Tuhan benar-benar dicurahkan bagi setiap hidup kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mari para pemain musik dan singer boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, walau kau harus berjalan dalam lembah kekelaman, bahwa Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah Tuhan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan senantiasa menyertai kita dalam segala keberadaan kita Saudara. Walaupun kita mungkin sedang terjepit, ya mungkin kita sedang tertekan, kita tidak tahu lagi apa yang akan kita lakukan dan kerjakan. Ingatlah ya Yesus Kristus telah mengucapkan berkat-Nya Saudara. Dan waktu Dia naik ke surga, Dia telah memberikan berkat-Nya kepada para murid dan juga kepada kita tentunya Saudara yang percaya dan mengasihi-Nya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan berkat itulah yang akan menjaga memelihara kita sampai pada akhirnya nanti. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Amin. Ya Tuhan, kami percaya akan hal ini. Tiada pernah sedetik pun. Haleluya Yesus. Amin. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Amin. Sembah Yesus. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau. Saya undang Bapak Gembala akan maju ke depan untuk berdoa bagi kita sekalian dan juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kemenanganku Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan. Mari umat Tuhan kita katakan sekali lagi,
dengan syukur dan iman. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam kemenanganku, selamanya kan ku besar kasih setiamu, besar setiamu Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamat. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk setiap janji Tuhan. Terima kasih kebenaran firman yang sudah disampaikan. Nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku, besar setiamu, besar setiamu, Tuh besar setiamu, besar setiamu. Yes, kami bersyukur kepadamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan hidupku. Oh haleluya, oh haleluya, besar setiamu Tuhan, besar segala perbuatanmu yang ajaib. Gloria Basanda Karabasanda. Kami berterima kasih Tuhan. Ya, marilah hari ini Tuhan melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang berdoa, yang sedang menyembah kepada Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau juga hadir, Engkau juga melawat seperti Engkau melawat dan menjamah dan memberkati kami di tempat ini. Haleluya. Biarlah sukacita kenaikan Tuhan itu melimpah-limpah memenuhi umat-Mu Tuhan, memenuhi sidang jemaat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan menderita dan mati bagi kami. Bahkan Tuhan bangkit dan naik ke surga bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau hidup dan berkarya sampai hari ini juga semuanya dilakukan bagi kami. Biarlah Tuhan setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak lagi mau diintimidasi dan ditipu oleh si jahat atau dengan situasi-situasi yang sedang tidak baik pada hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa sukacita Tuhan bukan berasal dari dunia. Sukacita dari Tuhan adalah dari pekerjaan Roh Kudus yang ada dan yang sudah Tuhan limpahkan kepada umat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, mari teguhkan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus naik ke surga untuk memberkati mereka. Kami juga bersyukur Yesus naik ke surga menyediakan segala sesuatu bagi kami sekalian yang terbaik. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan, Engkau akan datang kembali kepada kami. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan dalam keadaan apapun mereka akan selalu siap sedia. Mereka akan ada di dalam posisi dan keberadaan mereka yang prima di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, baik sakit penyakit, baik penderitaan,
baik musibah maupun kesulitan Tuhan tidak bisa mengambil sukacita surgawi itu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kebenaran firman-Mu ini Engkau meteraikan Tuhan di dalam hati setiap sidang jemaat Tuhan. Bahkan juga kami berdoa jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus menerima kesembuhan daripada Tuhan. Yang membutuhkan jalan keluar di dalam segala apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbaik, jalan keluar untuk setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, kami juga mengucap syukur buat proteksi Tuhan yang Tuhan kerjakan di antara sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, berkati Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati untuk keluarganya, anak dan istrinya, dan berkati Tuhan pelayanannya lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan semua firman-Mu dan kami meteraikan, kami terima firman-Mu itu di dalam hati kami masing-masing dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua ya. Puji akan nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada WL kembali ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan di ibadah kita saat ini. Dan di akhir ibadah ini, sebelum Bapak Gembala berdoa, kita akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Amin. Amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua karya yang Kau kerjakan. Terima kasih juga buat semua para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih juga buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan dan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa semua ibadah bermanfaat baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini biarlah segala kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah-limpah akan menyertai dan memimpin seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhanlah sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di minggu-minggu yang lalu, Tuhan juga akan menyertai kami di minggu ke depan ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami buat bangsa negara kami tercinta. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, aparatur, presiden, para menteri, setiap gubernur-gubernur, bupati-bupati, bahkan sampai pejabat-pejabat tingkat yang terendah, terbawah Tuhan. Haleluya. Satukan Tuhan seluruh bangsa kami di dalam satu kata untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap oknum-oknum si jahat yang coba ingin memecah belah dari kesatuan, dari pandangan pendapat di negeri ini Tuhan. Sehingga Tuhan, masyarakat kami boleh mendengar sebuah arahan yang benar Tuhan untuk kesejahteraan. Mari Tuhan, roh yang takut akan Tuhan akan menyertai para pemimpin kami, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil, keputusan yang tepat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa buat aparatur TNI, Polri yang setiap hari berjaga-jaga untuk keamanan di negara kami. Berikan kesehatan kepada mereka semua, lindungi mereka semua. Demikian juga para medis yang menangani semua korban atau virus COVID-19 ini Tuhan. Proteksi semua para medis, berikan kesehatan kepada mereka semua. Jaga dan lindungi seluruh keluarga mereka. Biarlah Tuhan, terlebih buat semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam semua itu, jadikan mereka saksi, jadikan mereka berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi sekedar berlindung supaya kami menjadi sehat, tapi jadikan kami untuk menjadi kami berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian yang menjadi teladan yang baik Tuhan bagi seluruh masyarakat di negeri kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan harapanmu hanya kepadanya. Tuhanlah yang menyertai saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus yang telah naik ke surga, yang menjadi pembela bagi kita, yang menyertai segala sesuatu, bahkan yang telah mengutus Roh Kudus kepada kita untuk berdiam di dalam kita dan memimpin hidup kita, menguatkan hidup kita, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi yang lain. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin.
Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu saudara. Selamat bersuka cita di rumah kita masing-masing. Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati.